Excuse me. Among you. 哎，你们三个，操！ Halo Bray, semuanya. Semoga kalian semua sehat ya. Kali ini, kita akan membahas sebuah alur cerita film terbaru yang kemungkinan belum pernah diceritakan di channel lain saat video ini diupload. Jadi, jangan di-skip karena ada banyak momen yang bikin kalian penasaran. Oke, nggak usah berlama-lama. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, memperlihatkan seorang pria bernama Jackson. Ia sedang mendatangi sebuah tempat gym. Lalu, Jackson menghampiri pria gundul berbadan kekar yang sedang mengangkat beban. Di sini, Jackson mengatakan kalau dirinya adalah suami dari wanita yang kemarin si gundul ganggu. Ternyata, di hari kemarin, si gundul telah mengusik istri Jackson. Kedatangannya ke sini adalah untuk memberikan pelajaran. Namun si gundul yang merasa lebih kuat langsung menantang Jackson. Dan inilah yang terjadi. Istriku memang cantik, tapi itu bukan alasan untuk kalian mencoba mendekatinya. Ingat, karma itu nyata dan azab bisa datang kapan saja. Adegan berpindah kepada seorang penyanyi R&B bernama Jahari. Saat itu, ia sedang melakukan rekaman sebuah lagu, jadi jangan di-skip, karena momen ini bakal bikin kalian penasaran. Namun, di tengah proses rekaman, Jahari malah kehilangan konsentrasi hingga membuatnya salah vokal. Alhasil, Jahari langsung dimarahi oleh asisten produser musik yang kebetulan melihat proses rekaman itu. Kemudian, ia diminta untuk mengulang rekaman besok saja, karena dianggap sedang tidak fokus. Setelah itu, Jahari memutuskan untuk pulang, lalu berjalan menuju mobilnya. Namun, saat ia masuk ke dalam mobil, ternyata sopirnya sudah menghilang. Posisinya kini digantikan oleh seorang pria misterius yang berniat menculik Jahari. Pada akhirnya, ia tidak bisa kemana-mana, lalu dibawa kabur oleh penculik itu. Malam harinya, adegan berpindah kepada Jackson yang sedang berada di klub malam. Tapi tenang, Jackson bukan datang untuk berdugam, melainkan mencari adiknya yang sudah sangat sulit dihubungi belakangan ini. Setelah cukup lama mencari, Jackson akhirnya menemukan si adik di toilet yang sedang melakukan COD, barang haram dengan seorang pengedar. Momen ini benar-benar bikin darah Jackson mendidih. Ia langsung memarahi si adik, begitu juga si pengedar. Namun, si pengedar yang tidak terima malah menantang Jackson, dan inilah yang terjadi. Selesai mengurusi adiknya, kini Jackson bersiap bertemu dengan istrinya untuk makan malam berdua. Nah, disinilah mulai ada percakapan penting. Jackson membahas tentang pria gundul yang tadi siang sudah ia beri pelajaran. Jackson yakin kalau kedepannya pria itu tidak akan berani lagi mengganggu istrinya. Pagi harinya, setelah sang istri berangkat kerja, Jackson kedatangan tamu tak diundang. Mereka adalah dua teman si Bandar yang semalam ia hajar. Ternyata, si Bandar masih tidak terima dengan perlakuan Jackson. Ia menugaskan dua temannya itu untuk menghabisi Jackson. Meskipun dalam todongan pistol, Jackson tetap berusaha tenang, hingga ia berhasil membalikkan keadaan. Jackson, yang memang bukan orang sembarangan, tanpa kesulitan dapat menumbangkan keduanya. Dan ini baru awalnya saja. Sore harinya, Jackson mendatangi seorang pria bernama David. David adalah produser musik di tempat rekaman kemarin. Kedatangan Jackson ke sana tak lain untuk menagih hutang.
karena ternyata David memiliki hutang padanya. Beruntung, saat itu David sedang memegang uang. Ia pun langsung membayar hutangnya di tempat. Tak lama setelah Jackson pergi, David mendapat panggilan telepon dari seorang bos mafia asal Asia. Percakapan ini akan mengungkap fakta mengejutkan. Dalam panggilannya, bos mafia itu mengatakan, meskipun David telah memberikan Jahari, hutangnya masih jauh dari kata lunas. Terungkap kalau David ternyata memiliki banyak hutang, termasuk kepada bos mafia tersebut. Dan yang lebih mengejutkan, penculikan Jahari kemarin ternyata dilakukan oleh anak buah bos mafia atas rekomendasi langsung dari David. Semua itu ia lakukan demi bisa mencicil hutangnya yang jumlahnya sangat besar. Di tempat lain, terlihat Jackson sedang bertemu dengan ketua polisi yang merupakan mantan rekannya dulu. Ketua polisi itu mengajak Jackson untuk bekerja sama menangkap bos mafia bernama Agnes. Diberitahu kepadanya kalau Agnes adalah bos mafia Asia yang sebelumnya menghubungi David, dan ia menjalankan bisnis barang haram sekaligus perdagangan manusia. Sudah sejak lama pihak kepolisian mengincar Agnes, namun sampai sekarang belum ada hasil. Oleh sebab itulah, ketua polisi yakin hanya Jackson yang bisa menangani kasus ini. Dan disinilah misi berbahaya itu dimulai. Di sini, Jackson tidak langsung mengiyakan ajakan si ketua polisi. Ia justru meminta waktu untuk berpikir lebih dulu. 2 jam kemudian, Jackson bertemu dengan adiknya yang diketahui bernama Mike. Namun, pertemuan ini bukanlah pertemuan biasa. Mike meminta bantuan karena pacarnya menghilang dan sepertinya telah diculik. Jackson bertanya, apakah Mike sudah mengecek ke rumah pacarnya? Mike menjawab, sudah, tapi tidak ada orang. Jackson kembali bertanya, memang siapakah pacar Mike? Karena setaunya, Mike sering berganti pasangan. Mike lalu mengatakan kalau pacarnya bernama Jahari, seorang penyanyi R&B yang sebentar lagi akan ia nikahi. Mendengar hal itu, Jackson meminta Mike untuk tetap tenang. Ia berkata, tunggu sampai besok, dan jika besok Jahari masih belum ada kabar, barulah ia akan turun tangan untuk mencari. Pagi harinya, terlihat Jackson bersama istrinya baru keluar dari apartemen, berniat untuk berolahraga. Namun ketika mereka menyapa tukang sapu di depan, tiba-tiba ada 2 pemotor yang menyerang Jackson serta istrinya. Beruntung, Jackson dapat menghindar lalu berhasil menangkap salah satu dari penyerang itu. Ketika helmnya dibuka, ternyata orang itu adalah salah satu anak buah Agnes, si bos mafia Asia. Namun, Jackson tidak sempat menginterogasinya, karena orang itu sudah keburu tidak bernyawa. Jackson lalu bergegas menghampiri istrinya yang terkena tembakan di bagian lengan. Dengan cepat, ia membawanya ke rumah sakit. Singkat cerita, sang istri berhasil dibawa ke rumah sakit. Beruntung, lukanya tidak terlalu serius. Jackson kemudian menitipkan istrinya kepada rekannya, sementara ia akan mendatangi Mike. Saat bertemu Mike, Jackson bercerita bahwa ia dan istrinya baru saja diserang oleh 2 mafia Asia. Akibatnya, tangan istrinya terluka dan kini sedang dirawat di rumah sakit. Namun yang membuat Jackson bingung, kenapa mereka tiba-tiba menyerang, padahal ia tidak punya masalah apapun dengan mereka. Jackson lalu bertanya, apakah Mike tahu di mana markas para mafia itu berada? Mike, yang memang seorang baragajulan, mengaku tidak tahu lokasi markas mereka. Tapi Mike tahu betul kalau mereka sering nongkrong di klub belakang Hotel Domino. Tanpa menunggu lama, Jackson pun langsung bergegas ke klub tersebut. Setibanya di sana, Jackson awalnya bertanya baik-baik tentang siapa orang yang menyerangnya tadi pagi dan siapa ketua mereka. Tapi para anggota mafia itu hanya diam dan malah mengeroyok Jackson.
Meskipun satu melawan banyak, Jackson berhasil menumbangkan mereka satu persatu. Dia lalu kembali bertanya kepada satu anggota yang tersisa tentang siapa bos mereka dan mengapa menyerangnya. Tak ingin mati sia-sia, orang itu akhirnya mengaku bos mereka bernama Agnes. Namun, penyerangan tadi pagi bukan perintah Agnes, melainkan perintah dari David, si produser musik. Begitu mengetahui informasi itu, Jackson langsung menuju studio rekaman untuk menemui David. Sesampainya di sana, ia langsung menodong David sambil berkata, "Apa maksud dari penyerangan tadi pagi?" David yang ketakutan memohon ampun dan berjanji akan menjelaskan semuanya asal Jackson tidak menembaknya. Disinilah David akhirnya mulai menjelaskan kebenaran. Ia mengaku punya banyak hutang pada Agnes, bos mafia yang kejam. Hutang itu tak mampu ia bayar. Bahkan karena terdesak, David tega menjual Jahari, pacarnya Mike, kepada Agnes demi melunasi sebagian hutangnya. David sadar Mike tak akan tinggal diam. Ia tahu Mike pasti meminta bantuan Jackson untuk menemukan Jahari. Oleh karena itu, David menugaskan dua anak buah Agnes untuk melukai Jackson. Tujuannya bukan membunuh, tapi hanya membuat Jackson cedera agar tak bisa membantu Mike. David bersumpah ia tak berniat menghabisi Jackson, hanya ingin menghentikannya sementara. Mengetahui semua itu, Jackson menatap tajam ke arah David. Ia meminta lokasi markas Agnes dan mengancam jika David berani mengulanginya, maka nyawa taruhannya. Selesai dari sana, Jackson kembali ke rumah sakit, tempat istrinya masih dirawat. Di sini, Jackson mengatakan, kalau ia akan pergi untuk menyelesaikan sedikit urusan, sang istri sempat bertanya, ada masalah apa? Namun Jackson tidak mau menjawab dan berjanji akan menjelaskannya nanti. Kemudian Jackson pergi mendatangi adiknya, Mike. Setelah bertemu, Jackson memberitahu bahwa orang yang menculik Jahari, pacar Mike, adalah Agnes, bos mafia Asia. Jackson meminta Mike untuk bersiap, karena malam ini juga mereka akan menyerang Agnes dan menyelamatkan Jahari. Adegan berpindah kepada Agnes, bos mafia Asia yang sedang menyiksa David. Alasannya karena David menolak menjebak wanita lain untuk dijual kepada Agnes. Sementara itu David masih memiliki hutang besar kepada Agnes. Setelah puas menyiksa, Agnes memberi waktu 2 hari antara David membayar hutang atau kembali menjebak wanita lain untuk dijual. Sementara itu, Jackson dan Mike memutuskan berpencar. Jackson memburu Agnes, sedangkan Mike ditugaskan mencari Jahari. Namun, tak lama kemudian, Mike ketahuan oleh salah satu penjaga yang langsung menodongkan senjata. Si ketua polisi yang melihat kejadian itu segera membocorkan salah satu pipa gas untuk mengalihkan perhatian. Kembali kepada Jackson. Ia melihat jejak kaki menuju toilet. Saat dicek, ternyata di sana ada Jahari yang sedang bersembunyi. Jackson pun segera menenangkannya. Jackson meminta Jahari untuk tetap diam di situ sampai dirinya kembali menjemput. Sementara itu, Mike menyadari bahwa ketua polisi sengaja membocorkan pipa gas. Mike pun berpura-pura memohon ampun kepada penjaga yang menudongnya. Ia meminta izin untuk merokok sebentar sebelum menyerahkan diri. Begitu rokok dinyalakan, Mike langsung melemparkannya
Dan inilah yang terjadi. Di sisi lain, Jackson yang berada di ruangan atas tiba-tiba berhadapan langsung dengan tangan kanan Agnes. Tak punya banyak waktu, Jackson segera mengeluarkan pistolnya dan bersiap menembak. Namun, dari arah belakang muncul satu orang lagi, hingga terjadilah pertarungan sengit 1 melawan 2. Jackson mulai terpojok dan akhirnya tumbang. Membuat lawannya yakin ia sudah tak berdaya. Mereka pun meninggalkan tempat itu, karena markas Agnes akan segera meledak. Tapi, selang beberapa saat, Jackson ternyata masih hidup karena peluru hanya mengenai rompi anti pelurunya. Dengan cepat, ia berlari kembali ke kamar mandi, menyelamatkan Jahari sebelum segalanya terlambat. Di sisi lain, Agnes hanya bisa melihat markasnya hancur dan bersumpah akan membalas dendam suatu hari nanti. Beberapa jam kemudian, Jackson dan Jahari mendatangi rumah sakit untuk mengobati luka-luka Jackson akibat pertempuran tadi. Tak lama, datanglah Mike dan langsung memeluk Jahari yang ternyata adalah pacarnya. Mike awalnya mengira bahwa Jahari dan Jackson sudah tewas akibat ledakan tadi. Namun kenyataannya mereka berdua selamat. Di sini, Jahari mengucapkan terima kasih kepada Jackson karena telah menyelamatkan hidupnya. Namun Jackson menjawab, lebih baik ucapkan terima kasih kepada Mike, sebab Mike lah yang menuntunnya untuk menemukan Jahari. Setelah itu, Jahari pun pamit pulang. Sementara Jackson dan Mike menuju kamar istri Jackson yang masih dirawat. Namun sesampainya di sana, Jackson terkejut karena tempat tidurnya kosong. Istrinya telah menghilang. Dengan cepat, Jackson pergi ke admin rumah sakit, lalu bertanya apakah istrinya, Gina, sudah keluar dari rumah sakit. Si admin menjawab, sudah, dan Gina sudah pulang sekitar 1 jam yang lalu. Jackson yang khawatir istrinya diculik kelompok Agnes segera mengajak Mike untuk menyusul ke rumah. Namun di tengah perjalanan, Jackson menerima telepon dari nomor tak dikenal. Saat diangkat, ternyata itu adalah Gina yang menggunakan nomor lain. Di sini Gina meminta maaf karena tidak memberitahu Jackson tentang kepulangannya dari rumah sakit. Gina mengatakan bahwa ia sudah sehat dan sekarang akan menjemput keponakannya yang bekerja di sebuah perusahaan studio rekaman. Mendengar hal itu, Jackson terkejut karena sadar keponakan Gina bekerja di perusahaan yang sama dengan David, sang produser musik. Jackson pun segera memperingatkan agar Gina membawa keponakannya pergi dan menghindar jika melihat orang berwajah Asia. Bersamaan dengan itu, datanglah kelompok Agnes yang berniat menculik Gina serta keponakannya. Gina yang masih terhubung dengan Jackson langsung memberi kabar kalau orang-orang yang dimaksud sudah ada di sini. Jackson segera meminta Gina untuk bersembunyi sebisa mungkin, sementara dirinya dan Mike bergegas menuju lokasi. Dengan cepat, Gina melarikan diri lewat jalur tangga, berusaha menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, Jackson dan Mike tiba di tempat kejadian dan langsung turun dari mobil. Agnes yang melihat dari CCTV segera mengerahkan seluruh pasukan barunya untuk menyerang. Pertarungan sengit terjadi di luar gedung, dan akhirnya Jackson serta Mike berhasil mengalahkan penjaga, namun mereka memutuskan untuk berpencar. Jackson fokus mencari Gina, sementara Mike menghadapi anak buah Agnes. Beberapa saat kemudian, Mike masuk ke ruangan milik David. Namun, David sudah tak bernyawa, dihabisi oleh kelompok Agnes. Sementara itu, Jackson tiba di atap gedung, dan di sanalah ia berhadapan dengan tangan kanan Agnes dan satu anak buah setianya. Setelah melakukan perduelan panjang, akhirnya Jackson berhasil menghabisi mereka berdua.
Namun, tiba-tiba datanglah Agnes dan meminta Jackson untuk melihat ke samping atap gedung. Di sanalah terlihat Gina yang sudah berhasil ia pojokkan dengan posisi siap dijatuhkan ke bawah. Agnes hanya tinggal memotong tali dan Gina terjatuh. Tak ada yang bisa menghentikannya. Sambil menahan tawa sinis, Agnes mengatakan bahwa ini semua adalah balas dendamnya karena Jackson telah menghancurkan markasnya. Jackson yang tak mau tinggal diam, langsung menyerang Agnes hingga kembali terjadi pertarungan sengit. Namun di tengah duel, Agnes memotong tali kursi Gina, memaksa Jackson untuk menahannya agar Gina tidak jatuh ke jurang. Terlihat Jackson yang mulai pasrah karena tak lagi bisa bergerak bebas. Namun bersamaan dengan itu, ia tiba-tiba melihat Gina berada di sana hingga Jackson pun bertanya, siapakah wanita yang disekap ini? Saat penutup wajahnya dibuka, ternyata wanita itu adalah keponakan Gina. Tanpa membuang waktu, Jackson dan Gina segera membawanya pergi. Terlihat ia masih gemetar ketakutan akibat kejadian yang baru saja terjadi. Di akhir cerita, terlihat Jackson berterima kasih kepada Mike karena telah mau membantu hingga semua ini bisa berakhir. Mike pun membalas terima kasih karena sebelumnya Jackson telah menyelamatkan pacarnya. Lalu mereka berdua pun berpelukan seperti Teletubbies dan film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Salam hangat dari FLM NT.